Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini tanggal 2 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Apapun tantangan, pergumulan dalam hidup, percayalah bahwa Yesus senantiasa bersama kita. Terbukti nyata kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan. Kita saat ini sudah memasuki di tanggal 2 di bulan Desember. Sudah di hari yang kedua. Ini bukti nyata bahwa Yesus adalah sangat baik. Yesus adalah Tuhan. Kita dipelihara, saya sampai detik ini sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit. Senantiasa dipelihara sama Tuhan. Membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja segala Raja. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 18. Dengan renungan tertulis firman Tuhan katakan, Tuhan adalah Raja. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 13. Ada orang berkata, Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan. Berarti dia tidak pernah baca Alkitab. Berarti mereka gagal paham. Ini tertulis Bapak Ibu, saya mau baca. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, pada waktu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, Yesus berkata, kamu mengetahui aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yesus adalah Tuhan, maka kita sebut, kita manggil Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah Tuhan. Dan tertulis di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, Raja. Dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin, kita puji Tuhan. Kita adalah bagian di dalamnya. Mereka yang terpanggil siapa itu? Saudara dan saya. Kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan. Oleh karena itu mari, kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, kita mau setia, kita mau taat kepada firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya nanti kelak kalau Yesus datang sebagai Raja segala Raja, pastikan bahwa nama kita tertulis, dipanggil, nama kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Surga bersama. Oh haleluya, bangga kita punya Yesus. Oleh karena itu mari, kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau setia sama Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan apapun kita kerjakan buat Tuhan Yesus. Gak ada masalah. Karena kata firman Tuhan dalam Roma pasal 8, kesengsaraan dibanding kemuliaan yang datang tidak sebanding. Saudara. Kemuliaan Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kemuliaan nanti kita bersama di Yesus di surga. Luar biasa nanti senangnya. Apa yang sudah kita kerjakan tidak sia-sia. Biarpun pengorbanan yang sudah kita lakukan buat Tuhan Yesus dibandingkan dengan kemuliaan itu tidak sebanding, tidak ada arti apa-apa. Untuk itulah saya mau ikut dengan Yesus dengan setia. Saya lakukan pemberitaan firman Tuhan pagi malam, biarpun kurang tidur, tapi saya lakukan dengan penuh kesetiaan. Saya lakukan dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kecintaan kepada Yesus. Sebab apa yang sudah saya kerjakan buat Tuhan, itu tidak sebanding dengan cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan tidak bisa dibeli dengan uang. Surga tidak bisa dibeli dengan uang. Biarpun orang terkaya terhebat di dunia ini tidak bisa membeli surga. Bertobat itu saudara. Mari kita semua kembali bertobat. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Karena orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu ada upah. Dia Tuhan, dia Tuhan. Amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Amin, haleluya.
Dia telah menang atas maut. Dia mati bangkit, sebab Dia adalah Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Dia adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Dia telah mati dan bangkit menang atas maut, sebab Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Bahwa Yesus telah lahir, mati dan bangkit, sudah menang atas maut, membuktikan Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Tertulis dalam Filipi, Bapak Ibu. Saya mau baca Alkitab. Setiap pujian dasarnya Alkitab ada, Bapak Ibu. Saya mau baca dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya. He is God. He is God. He is God. He is God. Dia adalah Tuhan. He is risen from the dead because He is God. Dia sudah bangkit menang atas maut sebab Dia Tuhan. Every bone shall bow, every tongue confess, hallelujah, that Jesus Christ is God. Amen. Hallelujah. He is Lord. He is Lord. That Jesus Christ is Lord. He is God. He is risen from the dead because He is Lord. He is God. He is Lord. Every bone shall bow, every tongue confess, hallelujah, that Jesus Christ is Lord, is God. Amen. Hallelujah. Dia Tuhan. Oh, Dia Tuhan, sebab Dia Tuhan. Amen. Hallelujah. Dia Yesus telah lahir, telah mati dan bangkit, sebab Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Bapa, Engkau ajaib. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi.
Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Oh amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan. Dalam tangan-Mu lah kuasa mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang mulia di atas segala nama. Kami bersyukur, kami terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Syukur, terima kasih. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami sebentar kami membaca firman Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Bapa. Ampuni hamba yang berdosa ini. Ampuni salahku, kilafku Tuhan, ampuni. Bersihkanlah hidupku Bapa. Layakan sebentar kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi yang indah ini adalah pagi yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senantiasa memuji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia Bapak Ibu. Karena tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia jerih payah kita. Tuhan berfirman demikian, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ini firman Tuhan, janji kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa yang saudara kerjakan, termasuk saya kerjakan, memberitakan firman Tuhan pagi, malam, kurang tidur. Tapi semua dilihat sama Yesus. Karena di balik semuanya itu ada kemuliaan yang akan datang. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 8:18 yang sudah saya bacakan. Bahwa kesengsaraan kita di dunia ini dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang tidak sebanding. Nanti Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita ada di dalamnya. Menjadi domba-domba yang setia ikuti Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka sekarang, tiba saatnya buka kitab bukan Wahyu, Mazmur ya. Nanti malam kita buka kitab Wahyu. Puji Tuhan. Saya senang sekali baca Alkitab ini supaya senantiasa kita dikenyangkan dengan firman Tuhan. Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 18 demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari Dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan, dan lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang lemah.
Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang tertindas. Ia menangkap orang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikannya wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah. Ulurkanlah tanganmu. Jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, engkau menjadi penolong. Patahkanlah dengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Ayat 18 yang terakhir. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 18 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kita terima itu berkat Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja. Tertulis di ayat 16. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Bangsa lenyap bagi orang tidak takut akan Tuhan. Lenyap. Ada 3 penting di sini yang saya mau sampaikan. Pertama, orang fasik. Kedua, orang benar. Dan ketiga adalah Tuhan. Orang fasik akan hancur, saudara. Ya, lihat ini. Orang fasik tidak selamanya memang sombong. Orang fasik, saudara. Lihat. Sampai berkata, berani berkata tidak ada Allah, itu orang fasik. Sombong banget, saudara. Ya. Sampai dia berkatakan katanya, Tuhan tidaklah seperti tidak yang keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Wah, jahatnya sekali. Makanya orang fasik akan hancur, akan lenyap, saudara. Ya, dengan kefasikannya akan hancur. Makanya mari kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Ya, kalau kita sungguh ikut Tuhan, kata Tuhan berjanji, Tuhan adalah Raja untuk khususnya. Dan Tuhan akan menyertai kita. Orang fasik kan hancur dalam kefasikannya. Coba saya mau baca. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat ke-9. Orang yang dicinta Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi orang fasik akan mati, saudara. Baca nih. Ya, saya mau baca. Akan binasa di dalam kefasikannya. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Amin. Mari kita bangun hidup kita menjadi orang dicinta Tuhan. Katakan, Yesus adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Sudah saya baca tadi. Yesus nanti akan datang sebagai Raja dari segala Raja. Dan kita masuk di dalamnya adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Yang setia. Orang yang dipanggil dan yang dipilih. Dan yang setia ikut Yesus. Mari kita mau setia ikut Yesus. Sampai keadaan apapun, saudara. Tetap kita cinta Yesus. Dari awal kita cinta Yesus. Sampai yang terakhir kita Yesus. Tetap Yesus selama-lamanya. Sebagai Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Setiap lidah mengaku. Setiap lutut bertulut. Lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dia akan datang sebagai Raja segala Raja. Dan kita akan diangkat sama Tuhan. Masuk di dalam kerajaan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit atas maut. Sebab dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan.
Yes Lord, haleluya. Dia telah mati bangkit menang atas maut, sebab Dia Tuhan. Amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, karena Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, karena Yesus nanti kelak akan datang sebagai Raja di segala raja, dan kita diangkat menikmati kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.